Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita merawat murai batu yang sedang mutasi ya, sahabat. Karena banyak sekali dari pemula-pemula yang masih bingung ya, bagaimana sih caranya ngerawat murai batu muda ya atau murai batu trotolan yang sedang mutasi. Oke, kita akan bahas dan kupas tuntas secara lengkap selanjutnya. Merawat murai batu yang sedang mutasi, ini jangan disamakan dengan merawat murai batu yang sedang mabung ya, sahabat. Karena dalam hal ini konteksnya saja sudah berbeda. Mutasi dan mabung murai yang dewasa itu udah beda konteks ya, sahabat. Jadi perlu di notes di situ. Untuk merawat murai batu yang mutasi, itu banyak sekali teman-teman saya ataupun para pemula itu mengkategorikannya sama dengan merawat murai batu yang sedang mabung atau sedang ngurak dewasa ya. Nah, ini yang menurut saya salah kaprah ya, atau salah salah treatment. Untuk murai batu yang sedang mutasi itu sebaliknya dari murai batu yang ngurak atau sedang mabung dewasa. Ya, caranya itu sebaliknya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana sih cara saya merawat murai batu yang sedang mutasi sampai dia finish 100% menjadi pastol dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini sudah saya praktekkan lebih dari 7 burung murai batu trotol yang saya punya. Sekarang sudah pada dewasa semua. Itu hampir rata-rata mereka itu selesai pastol itu maksimal di umur 6 bulan, sahabat. Ya, maksimal ya, rata-rata di umur 6 bulan. Walaupun ada yang 5,5 bulan sudah pastol ya, sudah 100% finish, semua bulu sudah berganti ke bulu dewasa. Nah, tahap pertama untuk kita merawat ya murai batu yang sedang bermutasi, itu hal utamanya adalah jangan pernah murai tersebut kita goda-goda, sahabat, atau kita pancing fighternya. Ya, saya tidak pernah melakukan hari itu. Jadi hal utamanya itu dulu, buat dia tenang dulu, jangan sampai kita goda-goda sehingga muncul fighternya berlebih ya, atau over fighter. Nah, hal ini nanti akan mengganggu proses mutasinya dia, sahabat, ya. Karena burung fighternya keluar, fighternya diganggu terus ya, di up terus, akhirnya burung tersebut tidak bisa mengkondisikan dirinya sendiri ya, mengkondisikan dia sedang bermutasi, sehingga prosesnya banyak sekali dari pemula-pemula. Kok mutasinya saya kok lama ya, sudah 5 bulan tapi belum total gitu. Nah, ini salah satu permasalahannya. Nah, lalu yang kedua, masalah yang selanjutnya adalah jangan sampai murai yang sedang mutasi dijemur terlalu lama. Ya, sahabat, ini perlu di notice ya. Jadi jangan sampai dijemur terlalu lama, apalagi di matahari yang sudah di atas jam 10. Ya, sahabat, ini sangat-sangat tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah, kalau cara saya, murai yang mutasi itu sangat mudah, sahabat. Jadi benar-benar effortnya itu kecil sekali. Saya malah lebih suka merawat murai yang sedang mutasi karena lebih gampang ya, sahabat. Nah, yang pertama yang perlu di notes adalah pemberian extra fooding. Ya, sahabat. Pemberian extra fooding murai batu yang sedang mutasi itu harus sekenyangnya. Ya, sahabat, harus sekenyangnya, tapi konsisten ya, sahabat. Jangan nanti misalkan contoh aja ya, misalkan jangkrik pagi hari ini
15 misalkan contoh. Terus sore 10, besoknya lagi pagi 10, terus sorenya 7 dan seterusnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Untuk murai batu pemberian jangkrik harus konsisten, baik itu dalam pemberiannya maupun dalam jumlahnya, ya. Nah, dalam pemberian ini maksudnya adalah timing dari pemberiannya. Ya, sama kayak misalkan kita mengajarkan anak kecil ya, makan pagi jam 8, lalu makan siang jam 12, lalu makan malamnya jam sekian. Nah, itu harus konsisten, konsisten sahabat. Jadi jangan berubah-berubah waktunya. Kenapa? Karena kalau sampai berubah-berubah waktunya, ini akan mengindikasikan murai tersebut akan jinak. Ya, itu kalau misalkan sahabat ingin memelihara murai tersebut untuk digantang nanti. Tapi kalau hanya untuk rumahan ya silakan saja, random aja waktunya. Ya, tapi kalau untuk gantang nanti ya usahakan semuanya serba konsisten, baik dari pemberian jumlah extra foodingnya ataupun waktu dari pemberian extra foodingnya. Ya, disesuaikan dengan eh, waktunya sahabat juga. Waktunya sahabat misalkan kalau misalkan kerja pagi kerjanya jam berapa, ya kita sesuaikan dengan waktu kita. Lalu sorenya jam berapa, ya kita sesuaikan dengan waktu kita pulang kerja. Jadi nggak perlu dibuat rumit, wah ini harus jam segini, jam segini. Justru enaknya kalau dari kecil kita sudah didik, ya kita bisa menentukan settingannya kita sendiri sahabat. Nah itu menariknya kita memelihara dari nol, ya. Itu menariknya di situ. Kita bisa melatih rawatannya serta kita bisa mendidiknya. Oke, sahabat. Nah, lalu untuk pemberian extra fooding yang ideal itu untuk murai batu yang sedang mutasi itu berapa sih? Nah, kalau saya biasanya itu saya pakai 3 jenis extra fooding, sahabat. Oke, yang pertama pastinya jangkrik ya, itu udah pasti. Karena saya nggak main full protein tinggi, saya mainnya adalah extra fooding ataupun serangga ya. Jadi saya nggak main full tinggi, mainnya adalah di serangga. Nah, untuk jangkriknya itu biasanya saya kasih 10-10. Nah, lalu saya juga kasihkan juga tiap pagi itu kroto segar sesendok teh. Itu setiap pagi. Oke sahabat. Nah, lalu seminggu 3 kali itu saya kasih cacing tanah sahabat. Ya, seminggu 3 kali itu saya kasih tanah itu masing-masing dua atau ya 2 ekor ya, 2 ekor cacing tanah, dua pagi dan sore. Itu seminggu 3 kali. Nah, waktunya kapan? Silahkan di random aja sesuai dengan waktunya sahabat ya. Itu mau kapan? Misalkan mau Selasa, Kamis, dan Sabtu, ya monggo silahkan. Itu sesuaikan dengan waktunya sahabat. Nah, itu untuk pemberian dari extra pudingnya dan harus konsisten. Ya, jumlahnya juga harus konsisten, waktunya juga harus konsisten. Oh, hariannya burung saya full krodong tetap ya. Untuk murai batu trotolan itu saya memfokuskan terhadap materi, jadi saya harus full krodong semuanya dari pagi dan malam ya, pagi dan malam. Sesekali saya buka itu saya ablak ya, misalkan pagi-pagi subuh ya, itu saya ablak sebentar, angin-angin sebentar, lalu saya tutup lagi. Ya, saya kasih IF segala macam, lalu saya tutup lagi dan full lanjut masteran. Ya, setiap hari cuman begitu aja, ya udah kita tinggal aja ya kan, kita aktivitas, kita kerja, nggak usah dipikirin lah ini itu. Ya, jadi kita santai aja ngerawatnya untuk meraih batu yang sedang mutasi, sahabat. Oke. Nah, lalu untuk mandinya bagaimana? Nah, untuk mandi pada saat mutasi, nah mutasi ini kan berbeda ya sama murai batu yang sedang mabung ya. Nah, mutasi ini dia berubahnya pelan-pelan. Ya, berubahnya pelan-pelan, dia nggak seperti mabung yang ambrol brol gitu ya, tidak.
Ya, dia berubahnya pelan-pelan terutama di bulu dada, punggung dan sebagainya. Nah, memang untuk bulu-bulu besar dia itu jatuh. Jadi mutasi mutasi murai batu ini harus dilihat juga ya sahabat ya. Karena setiap burung itu beda-beda. Ada yang jatuhin bulu besar dulu, baru bermutasi di dadanya dan punggungnya. Ada juga sebaliknya, dia mutasi dadanya dulu, kepala dan lain-lain, baru bulu besarnya turun, ya kan? Nah, itu masing-masing bertahap dia ya. Sistemnya itu dia bertahap seperti burung nyulam. Oke, sahabat. Nah, jadi untuk pemandian biasanya saya mulai lakukan itu setelah dorong bulu. Nah, untuk proses penjemurannya bagaimana? Nah, untuk proses penjemurannya juga saya akan mulai start lagi pada saat bulu-bulu sedang dorong ya. Sedang dorong 5 cm atau 6 cm. Nah, itu mulai kita proses penjemuran, tapi pelan-pelan ya. Penjemurannya harus di matahari pagi atau matahari yang baru terbit, sahabat. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa menjemur sampai terlalu over. Ya, harus hati-hati itu karena burung itu punya kerentanan tubuh yang berbeda-beda. Ya, jangan sampai overheat. Begitu nanti burung overheat, resikonya sangat besar, sahabat. Itu harus hati-hati. Nah, setelah saya lakukan proses seperti itu, burung yang paling utama adalah taruhlah di tempat yang nyaman, sahabat. Jadi jangan ditaruh di tempat yang ramai sehingga mengganggu proses mutasinya dia. Jadi taruh di tempat yang nyaman, yang jauh dari kebisingan, ya, dan tetap harus di full masterin. Karena ini adalah momen yang sangat tepat. Ya, pada saat mutasi itu adalah momen yang sangat tepat burung harus dimasterin. Jangan sampai tidak dimasterin, sahabat, karena momen itu tidak akan tidak akan mengulang lagi kedua kali dan ketiga kali, sahabat. Jadi momen yang terbaik untuk kita masterin sejak dini adalah pada saat dia sedang mutasi. Ya, pada saat dia sedang mutasi, dorong bulu dan pastol. Itulah yang akan merubah karakter atau mendidik karakter dari lagu-lagunya dia, ya, sesuai dengan keinginan kita ataupun sesuai dengan kemampuan si burung yang kita gali potensinya. Oke, sahabat. Nah, jadi untuk kita merawat murai batu mutasi itu sangat mudah. Lakukanlah seperti itu setiap hari dengan konsistensi yang tepat ya. Dengan konsistensi yang tepat, jangan sampai berubah-berubah. Karena sekali berubah-berubah itu efeknya akan tidak bagus untuk burung yang kita siapkan untuk player nantinya. Oke. Nah, menurut saya sekian dulu pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada request akan bahas apa, silahkan komen di kolom komentar ya, sahabat. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.